Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa, disiapkan dulu kelasnya. Ketua kelas, silakan siapkan kelasnya. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapkan dulu ya. Amrun Naufal. Oke, Beni Adrian Tobing. Beni Adrian Tobing nggak datang? Alfa ya? Oke. Kaila Mazaya. Rafiq Al-Habib. Raja Fatur Rahman. Rania Larasati Queen. Rizky Ardiansah. Sakit? Oke, sakit ya. Kemudian Zidan Muhammad Sauki. Izin, Ibu. Izin? Oke. Berarti ada 2 orang yang nggak masuk hari ini ya. Oke, kita lanjut pembelajarannya ya. Baiklah, Nana Ibu, sebelum kita belajar, saya ingin tanya, siapa yang pagi ini sebelum berangkat sekolah sudah buka yang namanya TikTok, WA? Angkat tangan. Oke, rajin ya, pagi-pagi udah buka WA sama TikTok ya, sama kita. Oke, kalau buka Google? Nah, udah buka Google nih, berarti PR-nya belum selesai ya. Buka Google dulu kan, cari jawabannya. Oke, kalau kamu buka Google, terus kamu ketikkan sesuatu, kira-kira apa yang kamu ketikkan? Misalnya saya suruh cara memasak mie instan. Oke, ada yang cari resep atau PR misalnya di Google? Ada. Oke, sekarang Google ada AI-nya kan? Iya. Ya, jadi apa yang kamu tanyakan langsung terjawab kan? Nah, kira-kira antara si A sama si B, walaupun sama-sama pakai Google dan temanya sama, hasilnya bisa berbeda apa tidak? Bisa. Bisa. Oke, jadi itu AI. Yang belum pernah pakai AI siapa? Angkat tangan. Angkat tangan yang belum pernah pakai AI. Nah, berarti udah pakai semua ya. Nah, jadi kita balik lagi ke Google. Tadi kamu ngetikkan sesuatu di Google kan? Yang kamu ketikkan itu hampir sama dengan prompt. Oke, jadi materi kita hari ini adalah prompt. Gimana kamu merekayasa prompt agar hasilnya lebih baik. Materi kita hari ini adalah rekayasa prompt untuk kreasi konten. Mata pelajarannya adalah coding dan kecerdasan artifisial. Oke, kamu lihat tampilan di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh AI. Nah, sebelum pelajaran, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya. Di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah kamu belajar ini, kamu diharapkan mampu mendefinisikan apa itu prompt dan menjelaskan fungsi-fungsinya. Nah, yang kedua, kamu mampu mengidentifikasi unsur-unsur prompt yang efektif. Nah, yang ketiga nanti kamu bisa membuat minimal 2 buah contoh prompt yang sederhana dan membagikan hasilnya ke depan kelas. Nanti kamu diminta secara individu atau berkelompok untuk mempresentasikan hasil prompt kamu di sini. Oke, kita masuk yang pertama ya, definisi prompt. Prompt itu adalah instruksi atau perintah untuk AI. Jadi di sini sama kayak contoh saya tadi, kamu pernah mengetikkan sesuatu di Google kan? Nah, itu sama dengan prompt. Jadi perintah. Oke. Misalnya kamu cari PR di ChatGPT. Kamu masukkan, carilah coding tentang Android Studio gitu kan? Itu perintah. Oke. Kemudian fungsi yang itu apa? Fungsinya yang pertama itu mengatur konteks, kemudian memberikan instruksi yang spesifik. Jadi kalau instruksinya itu jelas, hasilnya juga jelas. Tapi kalau instruksinya ngambang, hasilnya juga ngambang kemana-mana. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah menentukan format output. Nah, formatnya mau seperti apa? Misalnya, saya mau formatnya dalam slide presentasi. Kamu bisa
instruksikan promnya, buatlah dalam format PPT misalnya. Next, fungsi yang berikutnya adalah memfasilitasi kreativitas. Nah, di sini kamu juga bisa. Misalnya, saya suka musik, tapi saya nggak ada gitar. Ya kan? Terus gimana caranya biar saya tetap bisa berkreasi? Saya gunakan AI, saya gunakan promnya. Misalnya saya pakai Sano AI. Saya masukkan situ, buatlah lirik lagu tentang tema A misalnya, dan musiknya bergenre slow rock misalnya, misal ya. Nah itu dengan Sano AI tadi, kamu bisa buat langsung jadi. Tapi tentukan dulu prompt yang bagus bagaimana. Oke, jangan ngambang. Paham kan? Nah situ dia. Jadi kreativitas kamu bisa dibantu di sini. Nah jadi analoginya, pertanyaan yang baik itu sama dengan jawaban yang tepat. Ya, kalimat kamu itu jelas dalam mengisi prompt tadi di AI. Jangan kebalik-balik. Oke, paham sampai di sini? Paham. Jadi definisi form adalah instruksi atau perintah yang kamu masukkan ke AI. Oke, next. Oke, unsur prompt yang efektif. Yang pertama, instruksinya jelas. Kemudian ada konteks, ada data spesifik, ada contohnya, ada parameter teknis, ada format output, ada gaya dan nada, kemudian ada batasan, peran, dan penyempurnaan iterasi. Oke, dari presentasi ini ada yang bertanyakan? Satu orang angkat tangan? Atau udah paham semua tentang ini? Sudah. Coba, ada pertanyaan? Coba, Zaim. Zamri ya. Parameter teknis. Nah, parameter teknis. Nah, di sini untuk parameter teknis nanti ada 3. Pengaturan yang mengontrol output. Contoh, panjang. Ya, misalnya kamu disuruh buat puisi. Oke? Kan nggak ditentukan tuh biasanya buatlah puisi dengan tema A. Oke? Nah, kamu gunakanlah di sini parameter teknis apa? Panjang. Maksimal 100 kata. Oke, jadi itu ada parameter teknisnya. Kemudian ada kreativitas atau temperatur. Di sini bisa temperatur tinggi misalnya. Di contohnya, kalau bikin pantun ubur-ubur ikan lele. Nah, itu temperaturnya 1. Nah, mau yang ditinggal lagi, bikinlah temperatur berapa. Di situ kamu bisa tulis di promptnya. Jadi lebih spesifik. Nah, yang ketiga itu adalah memilih mode tertentu. Contoh, Bu, saya cuma ada ChatGPT 4. Mau lebih expert lagi? Ya pakailah yang berbayar misal ya. Atau Bu, saya bisanya pakai Gemini, pakailah Gemini. Oke, berikutnya 6 yaitu ada format output. Nah, format output ini tentukan bentuk dan hasil. Contohnya, mau hasilnya dalam list, table, paragraf, atau poin. Contoh, kamu gunakan yang tanpa format. Jelaskan perbedaan LAN dan WAN. Itu prompt kamu yang tanpa format. Nggak ada kan format yang lainnya? Nggak ada list, nggak ada bentuknya. Nah, contoh yang pakai format output. Jelaskan perbedaan LAN dan WAN dalam bentuk tabel dengan kolom karakteristik LAN dan WAN. Jadi di sini ada formatnya apa? Tabel. Dah. Kan tadi ada 10 ya, ada karakteristiknya dan lain-lain. Dalam penulisan prompt nanti ada 2 strategi prompting. Yang pertama adalah zero shot prompting, yaitu langsung tanpa contoh. Yang kedua, few short prompting. Itu dengan beberapa contoh. Maksudnya di sini, kamu menuliskan prompt di salah satu AI, dan misalnya carilah definisi dari komputer. Oke, itu yang apa? Zero atau few? Zero. Kenapa zero? Langsung tanpa contoh. Oke, kalau pakai contohnya bisa. Ya, buatlah definisi komputer, ya, di mana ada bagian-bagian komputer, ya. Jadi ada contohnya seperti misalnya motherboard, mouse, keyboard, atau alat-alat device-device yang lain. Nah, itu pakai few short prompting. Atau, nah contohnya di ChatGPT, pernah lihat tanda plus? Oke, itu kan kamu bisa tambahkan contoh melalui ya gambar atau dari file, apalagi dokumen dan lain-lain. Dari drive juga bisa. Oke,
Oke, itu dia ya. Jadi ada dua strategi prompting. Yang pertama ada zero short prompt, yang kedua ada Real short prompting. oke. Sampai di sini yang bertanyakan? Tidak ada yang bertanya? Zero short prompting. Memberikan instruksi ke AI tanpa contoh sama sekali. Seperti tadi, tuliskan paragraf tentang manfaat jaringan fiber optik. Nah, itu yang zero, nggak ada contoh sama sekali. Oke, cocoknya digunakan untuk apa? Yang pertama adalah tugas sederhana yang jawabannya umum, jadi tidak mendetail. Itu pakai zero short prompting. Nah, yang kedua short prompting, yaitu memberi contoh jawaban agar AI lebih terarah. Nah, contoh promptnya, berikan penjelasan singkat tentang manfaat jaringan fiber optik seperti contoh berikut. Jadi bisa kamu tuliskan contohnya di sini. Oke, itu pakai view. Sudah paham? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta buka laptopnya masing-masing. Oke, buatlah dua prompt, yang pakai zero sama yang pakai view. Kamu tentukan temanya apa? Ya, zero. Ya, tentang apa? Tentang apa? Nah, tuliskan paragraf tentang manfaat jaringan FO. Oke, itu yang zero. Kemudian yang pakai view. View short prompt. Tadi udah ada kan, jelaskan manfaat fiber optik yang berhubungan dengan jaringan di SMK gitu. Coba jelaskan yang pakai view. Contohnya untuk jaringan indoor sama outdoor. Tambahkan promptnya. Oke, beda penjelasannya? Satu yang pakai contoh, satu yang tidak pakai contoh. Oke, sudah dikerjakan semuanya? Sudah? Paham penggunaan prompt? Paham? Besok kalau buka AI lagi tahu ya, oh ini prompt yang baik seperti ini. Saya mau hasilnya atau outputnya yang seperti ini. Kamu gunakan prompt yang jelas. Karena prompt yang jelas, hasilnya juga jelas. Oke, tadi kalian sudah buat ya, di mana dalam AI kamu tuliskan dengan prompt yang zero sama yang prompt yang view. Sudah kelihatan hasilnya? Sudah. Oke, sekarang saya minta kamu tuliskan prompt yang sama di dua AI yang berbeda. Oke, AI-nya boleh bebas, boleh ChatGPT, boleh Gemini, boleh DeepSeek dan lain-lain. Oke, temanya kamu tentukan bebas. Oke, boleh juga buat gambar di sana. Jadi nggak hanya terfokus pada teks ya. Nah, udah selesai novel. Kamu pakai AI apa aja nih? Gemini, GPT, Blackbox, DeepSeek. Wes, mantap ya. Ada tepuk tangan dulu ya. Mantap. Jadi novel pakai 4 AI digunakannya untuk mengcompare yang tadi ya. Yang satu prompt sama tapi beda AI. Oke, mantap ya. Kelihatan nggak hasilnya perbedaannya? Menurut kamu mana yang lebih bagus? Blackbox. Blackbox yang bagus. Itu pertanyaannya mengenai apa? Mengenai jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan prompt. Oke. Jadi novel pakai promptnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan prompt. Sama promptnya antara ChatGPT, Gemini, dan DeepSeek. Jadi yang pakai paling bagus? Blackbox menurut kamu ya? Ya. Kalau untuk gambar gimana? Gemini, Bu. Gemini paling bagus. Ya. Bagusnya letaknya di mana? Apakah desainnya? Saya pakai prompt yang pendek aja, dia langsung hasilnya itu sesuai dengan apa yang saya mau. Oke, itu kalau gambar di Gemini. Ya. Kalau ChatGPT kurang bagus ya? Ya, kalau Oke. nggak jelas nggak bagus dulu. Oke. Oke, bagus ya. Jadi dia kreatif ya. Saya suruh 2, dia bikin 4. Oke,
Oke. Sudah selesai semuanya? Oke. Siapa yang bisa mempresentasikan hasilnya ke depan? Kami, saya. Nah, coba si Alaidrus. Nah, coba presentasikan ke depan. Berdua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Zaina dan teman saya Nasyafa Ivana. Di sini kami akan membandingkan AI, GPT, dan Gemini melalui prompt yang sama. Mulai dari GPT, prompt kami adalah kasih aku rekomendasi makanan yang cocok dimakan waktu lagi cuaca hujan yang harganya terjangkau untuk anak SMK. Nah, GPT menjawab ada mie berkuah hangat, namun penjabarannya sudah sangat baik, tetapi dia hanya memberikan harga yang terjangkau sesuai kita minta tanpa memberikan ingredients-nya. Untuk Gemini akan dijelaskan oleh teman saya Nasyafa. Baik, bisa teman-teman lihat di sini kalau Gemini prompt-nya sama ya. Kalau Gemini ini dari segi bahasa kalau misalnya dibandingkan dengan ChatGPT, Gemini ini agak lebih sedikit formal dibanding ChatGPT, tapi untuk jawabannya Gemini ini lebih rapi penyusunan jawabannya. Nih kayak misalnya menggunakan tabel, terus lebih detail. Dikasih tahu ingredientnya apa aja, terus dikasih beberapa rekomendasi yang cocok dimakan dengan rekomendasi yang dia berikan. Nih bisa dilihat. Jadi kalau Gemini itu lebih detail ya terkait makanannya dibandingkan GPT. Sekian dari presentasi kami. Apa ada yang ingin bertanya? Oke, silakan bertanya minimal 1 orang. Oke. Sudah? Oke, tidak ada yang bertanya? Oke, tutup presentasinya. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Buah dan Hana Ibu dua yang berani tampil ke depan untuk mempresentasikannya. Nah, karena ini udah waktu penghujung, nah, siapa yang bisa memberi kesimpulan tentang pelajaran apa yang kamu dapat hari ini? Oke, coba Atifah. Ya, silakan berdiri. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini bahwasanya penguasaan rekayasa prompt AI itu merupakan salah satu hal yang harus kita kuasai. Penguasaan rekayasa prompt AI merupakan salah satu keterampilan yang penting dalam pemanfaatan AI. Contoh prompt AI yang baik itu adalah memiliki instruksi yang jelas, lalu parameter teknis, serta format output dan lain-lain. Jadi semakin baik prompt AI yang kita buat atau kita gunakan, maka semakin baik pula hasil yang kita peroleh dari AI tersebut. Oke, terima kasih ya untuk Anak Ibu. Kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, jadi kesimpulannya prompt yang baik sama dengan hasil yang Lebih bermakna. Jadi besok-besok kalau kamu gunakan AI apapun, gunakanlah prompt yang baik, yang jelas. Pelajaran kita hari ini silakan ditutup. Ketua kelas, siapkan kelasnya lagi. Siap, gerak. Sebelum pulang, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.